Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gas Basri, Muhammad 4 selaku moderator pada kelompok 1 di mata kuliah perkembangan program pembelajaran biologi. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan pertama silakan paparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang bersilaturahmi ya. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian latar belakang, yaitu pendidikan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Agar proses pembelajaran berjalan efektif dan terarah, guru memerlukan perencanaan yang sistematis. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter. Oleh karena itu, guru perlu memahami konsep dan prinsip perencanaan pembelajaran agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serawati dari Muhammad 324 Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka. Perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka adalah proses penyusunan kegiatan belajar yang berorientasi pada pencapaian kompetisi sesuai capaian pembelajaran atau CP pada setiap fase. Perencanaan ini bersifat fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Guru diberi keleluasaan untuk menyesuaikan strategi, metode, dan media pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan bermakna. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yang merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pembelajaran. Nah, jadi capaian pembelajaran ini berfungsi sebagai acuan utama bagi guru dalam merancang kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa. Yang kedua ada tujuan pembelajaran, adalah kemampuan spesifik yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. TP ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan dirumuskan secara jelas serta terukur agar dapat menjadi pedoman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk pemateri selanjutnya agar memaparkan materi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP, rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun sistematis. Alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dan sederhana, dan itu yang lebih kompleks. Kemudian modul ajar, rancangan lengkap pembelajaran yang dikembangkan di Indonesia. Modul ajar adalah perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Modul ajar biasanya membuat tujuan pembelajaran, model atau strategi yang digunakan, media pembelajaran serta instrumen penilaian. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk pemateri kelima akan memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Adapun prinsip perencanaan kurikulum Merdeka.
pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa serta minat dan potensi siswa agar siswa dapat belajar mandiri dan aktif dalam pembelajaran. Pada poin kedua itu berorientasi pada capaian pembelajaran atau CP. Nah, di sini perencanaan pembelajaran mengacu pada kompetensi siswa yang harus dicapai. Pada poin ketiga itu fleksibel dan kontekstual. Di sini pembelajaran dapat menyesuaikan kondisi sekolah serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Dan pada poin keempat yaitu fokus pada materi esensial. Nah, di sini yaitu menekankan konsep inti yang penting dan konsep-konsep yang penting dan mendasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih pemateri. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ke-6 agar membawakan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari prinsip perencanaan kurikulum merdeka. Yang keenam itu pembelajaran mendalam dan bermakna, di mana pembelajaran itu dirancang agar peserta didik itu tidak hanya menghafal, tetapi juga mampu memahami konsep secara konseptual dan konseptual. Nah, materi biasa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik dapat berpikir secara kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. Yang ketujuh, integrasi asesmen dalam pembelajaran, di mana asesmen itu tidak pernah terpisah dari proses belajar, tetapi menyatu menjadi satu. Guru biasa menggunakan asesmen secara diagnostik, formatif, dan sumatif untuk memantau perkembangan belajar serta menyesuaikan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, penguatan profil belajar Pancasila. Nah, pembelajaran itu dirancang untuk membentuk karakter sesuai dimensi profil belajar Pancasila, di mana itu beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Nah, nilai-nilai tersebut diintegrasikan melalui kegiatan yang biasa disebut dengan P5. Kemudian yang terakhir bersifat reflektif dan berkelanjutan, di mana perencanaan pembelajaran bersifat dinamis dan terus diperbaiki melalui refleksi antara guru dan peserta didiknya. Mungkin sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Iwan untuk membacakan kesimpulan dari materi kelompok kita. Kesimpulannya itu perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka merupakan strategi penting dalam menciptakan pembelajaran yang makna dan terpusat pada peserta didik dengan berorientasi pada capaian pembelajaran CPN susun melalui tujuan pembelajaran TPN serta modul ajar. Guru dapat menggunakan pembelajaran yang terarah dan konseptual, integrasi, asesmen dan penguatan karakter melalui profil pelajar. Pancasila menjadikan pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa secara ideologi. Baik, saya kembali ke Terima kasih kepada Iwan, dan itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Lebih dahulu waktunya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.